Sword of Coming, episode 139-140. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Malam semakin larut, dan derap kaki kuda yang berderap di tanah terdengar dari lembah air awan mengalir di luar gerbang penginapan Autumn Reed. Nyonya Liu berdiri sendirian di luar pintu masuk, dengan sepasang aksesori emas berbentuk harimau tergantung di pinggangnya. Sebuah kereta kuda berhenti di depan gerbang, dan seorang pria parubaya berjubah cendekiawan muncul dari dalamnya. Pria itu memancarkan aura kewibawaan alami, dan tampaknya ia seorang pria yang menguasai buku dan seni bela diri. Namun, ia tampak cukup lelah saat itu, dan senyum tersungging di wajahnya saat melihat Nyonya Liu ketika ia berkata, "Maaf membuat Anda menunggu. Ayo masuk." Nyonya Liu berbalik untuk memimpin jalan menuju penginapan dengan ekspresi acuh tak acuh. Pria itu melirik jimat harimau yang tergantung di pinggangnya, dan alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar perlu bersikap hati-hati di dekatku?" Senyum dingin tersungging di wajah Nyonya Liu saat ia menjawab, "Saya hanyalah seorang wanita yang mengelola penginapan kecil, saya tak sebanding dengan kantor prefektur yang megah. Baru beberapa hari yang lalu, dinding bayangan khas kami dirobohkan, dan yang bisa saya lakukan hanyalah menderita dalam diam. Untuk menambah penghinaan atas luka, pelaku telah membawa sekelompok murid dan murid agung untuk menginap di penginapan saya, dan sekali lagi, yang bisa saya lakukan hanyalah tersenyum dan memenuhi kebutuhan para dewa abadi yang terhormat itu. Semua berkat pemerintahan Anda yang luar biasa atas prefektur ini, saya diberkati dengan kehormatan untuk melayani para dewa abadi yang terhormat ini." "Cukup, Jiahui," kata pria itu dengan tegas. "Aku tahu kau marah dengan situasi ini, tapi aku juga tidak jauh lebih baik darimu. Demi mempersiapkan upacara pemujaan kuil Dewa Air, aku sudah berlarian seperti ayam tanpa kepala sejak subuh, dan tenggorokanku terasa seperti terbakar. Saya datang ke sini untuk beristirahat sejenak di penginapan Anda daripada langsung kembali ke kantor prefektur. Saya ingin ketenangan dan kedamaian, bukan untuk mendengar Anda mengoceh dan mengeluh." Nyonya Liu menoleh ke arah pria itu dengan pandangan tidak senang di matanya, tetapi sebagai seorang wanita yang dapat melihat gambaran yang lebih besar, dia akhirnya menekan emosinya dan mengganti topik pembicaraan sambil berkata, "Kamu telah bekerja keras untuk upacara ini selama setengah tahun terakhir, dan ini jelas merupakan acara yang mewah. Gubernur prefektur lama tidak dapat hadir secara langsung karena alasan kesehatan, tetapi ia telah mengutus bawahannya yang paling terpercaya untuk menghadiri upacara tersebut, dan itu sudah lebih dari cukup sebagai tanda dukungan. Selain itu, semua cendekiawan, biksu, dan pertapa ternama akan hadir untuk memberikan dukungan mereka, belum lagi semua yang telah dijanjikan prefektur kami untuk acara ini. Jika dana yang disediakan oleh prefektur kami secara pribadi dialihkan ke tempat lain, tentu saja itu akan cukup untuk mendukung sepasang dewa sungai." "Itu memang benar," jawab pria itu sambil mengangguk. "Apakah Dewa Sungai Agung Makanan Dingin akhirnya menyukaimu kali ini?" tanya Nyonya Liu dengan suara pelan. "Apakah dia setuju untuk membantumu mengklaim posisi gubernur?" Pria itu menggenggam tangannya di belakang punggung dan ia jelas sangat familiar dengan tata letak penginapan itu saat ia berjalan memasuki halaman yang elegan, lalu menggelengkan kepala sambil mendesah. Petani keliling itu benar-benar muncul di saat yang buruk. Tindakannya memiliki konsekuensi yang luas di semua bidang. Dia ingin membalas dendam para manusia yang telah dibunuh secara tidak adil, jadi dia datang ke penginapan Autumn Reedmu dan mencari kultivator dari sekte Spirit Jam itu, dan dia melukai kultivator itu dengan parah selama pertempuran mereka, menghancurkan fondasi dinding bayangan penginapanmu. Jika insiden itu hanya sampai di situ, aku masih bisa mengendalikan situasi. Misalnya, saya bisa melaporkan masalah ini ke Istana Kekaisaran dan menyalahkan kultivator pengembara itu sepenuhnya agar kultivator tersebut dari sekte Jimat Roh terhindar dari segala kesalahan, sehingga sekte Jimat Roh, yang memiliki ikatan kuat dengan negara Istana Kuning kita, terhibur. Namun, di saat yang sama, saya juga akan membiarkan kultivator pengembara itu pergi diam-diam. Saya akan mengatur perburuan di prefektur kami, tapi itu hanya untuk pamer, dan tujuan sebenarnya dari perburuan itu adalah untuk mengulur waktu agar dia bisa kabur. Mengingat dia seorang petani keliling, dia pasti sudah terbiasa bepergian melintasi wilayah, jadi saya yakin tidak akan sulit baginya untuk kabur." Secercah kekesalan terpancar di mata pria itu, lalu ia melanjutkan, "Tapi ini pasti terjadi tepat sebelum upacara pemujaan Sungai Makanan Dingin. Upacara ini bukan hanya menjadi sorotan dan pengamatan luas,
Semua orang tahu bahwa pada tahap awal kebangkitan Dewa Sungai Agung menjadi dewa, ia hanya bisa mendapatkan pijakan berkat bantuan salah satu patriark Sekte Pesona Roh. Hubungan ini telah dijaga dengan hati-hati oleh Sekte Pesona Roh selama lebih dari 200 tahun, dan selama itu, mereka tidak hanya tidak pernah menyusahkan Dewa Sungai Agung dengan apapun, mereka juga mengirim orang untuk mengunjungi Dewa Sungai Agung setahun sekali, sambil membawa hadiah mewah setiap kali. Kecuali periode waktu ketika sekte terpaksa menanggung krisis besar, tradisi tahunan itu tidak pernah terputus. Jadi, menurutmu, pihak mana yang lebih condong ke pihak Dewa Sungai Agung setelah insiden ini? Pria itu terus mondar-mandir di halaman, enggan duduk. Nyonya Liu memberinya secangkir teh hangat sambil tersenyum dan bercanda, "Pengawas prefektur yang terhormat, bolehkah kita duduk dan bicara? Kalau Anda terus mondar-mandir seperti ini, saya bisa pusing dan pingsan." Lelaki itu akhirnya duduk, dan senyum meremehkan muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Saya menemukan lokasi tempat petani keliling itu bersembunyi 3 hari yang lalu, dan pikiran awal saya adalah untuk menundanya selama mungkin. Setidaknya, aku ingin menunda masalah ini sampai setelah upacara selesai. Jika aku bisa melakukannya, mungkin dia bisa lolos hidup-hidup. Tapi hari ini, Dewa Sungai Agung Makanan Dingin memperlihatkan tubuh sucinya kepadaku di kuil Dewa Air. Tahukah kau apa yang dia katakan?" Nyonya Liu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tentu saja ia tidak mampu memahami pikiran Dewa Sungai yang agung. Sebagai pengelola penginapan Autumn Reed, sekte yang dianut Nyonya Liu sebenarnya cukup sebanding dengan sekte Spirit Cham. Namun, setiap sekte kultivasi ternama memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, dan sekte Spirit Cham adalah pemimpin dari sekitar selusin sekte kultivasi di 3 prefektur utara negara Yellow Court. Pada hakikat, para kultivator Sekte Pesona Roh dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah utara negara Istana Kuning, tetapi mereka memiliki rasa hormat dan pemujaan yang besar terhadap Dewa Sungai Agung yang telah ditugaskan oleh Kaisar sendiri. Lagi pula, negara Pengadilan Kuning bukanlah kekaisaran yang perkasa seperti Kekaisaran Li Agung atau negara Sui Agung. Sejak berdirinya negara Pengadilan Kuning, negara ini selalu menjadi salah satu dari 12 negara cabang negara Sui Agung, dan hampir tidak memiliki dewa gunung dan dewa sungai yang ditugaskan oleh kaisar. Secara belak-belakan, bahkan jika negara Sui Agung mencabut semua pembatasan dan mengizinkan klan Hong dari negara Istana Kuning untuk menunjuk dewa gunung dan sungai sebanyak yang mereka suka, keterbatasan negara tersebut tetap akan mencegah mereka untuk menunjuk banyak dewa sama sekali. Pertama, wilayah negara itu terbatas, dan kedua, sebagian besar lokasi budidaya yang diinginkan dengan energi spiritual yang melimpah telah diklaim oleh klan abadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, jika menyangkut dewa sungai besar yang mengendalikan keberuntungan suatu perairan yang besar, maka itu adalah sosok penting yang bahkan pengawas prefektur harus melakukan segala cara untuk menjilatnya. Lelaki itu meletakkan cangkir tehnya, lalu mulai memijat pelipisnya seraya berkata, "Dewa Sungai Agung memberitahuku bahwa dia telah mengungkap tempat persembunyian petani keliling itu sehari sebelum aku. Dia berkata bahwa meskipun dia melihat bahwa aku tidak mau menjalankan tugasku dan menegakkan keadilan, sebagai dewa sungai besar dari Sungai Makanan Dingin, dia harus mematuhi peraturan dan tidak ikut campur dalam urusan resmi Yellow Court Nation tanpa alasan yang jelas. Dia mengakui bahwa saya telah memberikan beberapa kontribusi yang layak selama bekerja di kantor prefektur, dan jika saya digantikan, ada kemungkinan pengganti saya adalah orang bodoh yang tidak kompeten dan terus-menerus membuat masalah, yang kemudian harus dia tangani dan selesaikan. Oleh karena itu, hal itu akan merugikan kultivasinya, dan karena alasan itu, dia tidak akan melaporkan ketidakpedulian saya kepada Istana Kekaisaran." Wajah Nyonya Liu sedikit memucat mendengar ini. Apakah itu berarti dia tidak akan membantumu naik pangkat? Senyum sinis tersungging di wajah lelaki itu ketika ia menjawab, "Bukan hanya itu, tapi jika aku ingin tetap bertahan di posisiku saat ini, aku harus menangkap kultivator keliling itu malam ini." Ekspresi penyesalan tampak di wajah Nyonya Liu saat dia mendesah, "Aku seharusnya tidak melampiaskan kekesalanku padamu sebelumnya." Tatapan geram kemudian muncul di matanya saat dia melanjutkan, "Dewa Sungai Besar Makanan Dingin telah mempertahankan reputasi yang baik selama beberapa abad terakhir, tetapi ketika menyangkut masalah yang menyangkut kepentingan pribadinya, dia masih memilih untuk memihak secara egois daripada melakukan hal yang benar." Pria itu hanyalah murid generasi ketiga dari klan Jimat Roh, namun ia berani terang-terangan bernafsu terhadap seorang wanita di kuil Dewa Kota. Pertama, ia membunuh sepasang suami istri di luar kota, dan setelah mendengar bahwa salah satu anak mereka berhasil melarikan diri, ia mengejar anak itu tanpa ampun atau penyesalan, membunuh seluruh desa yang berpenduduk lebih dari 30 orang dalam satu malam. Tindakan keji ini benar-benar tak termaafkan.
Petani keliling itu kebetulan bertemu dengannya, dan sebelum membalas dendam desa itu, dia membuat keputusan yang cerdas untuk menyebarkan berita tentang kejahatan pelaku ke seluruh kota, dan poster-poster yang menunjukkan pelanggarannya bahkan dipasang di pintu masuk kantor prefektur Anda. Setelah melakukan semua itu, barulah kultivator keliling itu datang ke penginapan Autumn Reedku untuk menantang pelakunya. Dewa Sungai Agung punya informan di seluruh kota prefektur, jadi mustahil dia tidak tahu semua ini. Menanggapi keluhan Nyonya Liu yang penuh amarah, pria itu hanya menghela napas sedih. Para kultivator mengejar Dao Agung langit dan bumi, dan di mata mereka, nyawa manusia hampir tak ada nilainya. Dibandingkan dengan pengejaran Dao Agung mereka, hal-hal seperti menegakkan keadilan dan melakukan hal yang benar menjadi tidak berarti. Secara objektif, Dewa Sungai Agung Coldfoot bukan sepenuhnya kebal hukum, hanya saja pejabat tingkat 4 seperti saya tidak memiliki kewenangan yuridis untuk menuntutnya. Gubernur lama mungkin bisa berbuat lebih banyak daripada saya, tetapi hanya Yang Mulia yang bisa benar-benar menuntut pertanggungjawaban Dewa Sungai Agung. Bagaimana jika kau adalah pengawas prefektur Kekaisaran Li Agung? Nyonya Liu merenung dengan suara pelan. Tatapan tegas terpancar di mata pria itu, lalu ia membanting tangannya dengan keras ke sandaran tangan kursi sambil membentak, "Jaga bicaramu, Liu Jiahui. Sehebat apapun Kekaisaran Li Agung, dulunya tetaplah bangsa biadab utara. Jika Kekaisaran Li Agung menguasai wilayah utara benua ini, maka saat itulah peradaban di utara benua Fial berharga timur akan runtuh." Ekspresi marah muncul di wajah Nyonya Liu saat ia membalas, "Jika kau benar-benar punya nyali, mengapa kau tidak melawan keinginan Dewa Sungai Agung dan bersikeras melindungi kultivator pengembara itu sampai akhir? Dia mungkin Dewa Sungai Agung, tapi aku yakin dia tidak maha kuasa. Maksudmu dia bisa seenaknya berbuat sesuka hatinya di wilayah utara negara Pengadilan Kuning kita tanpa konsekuensi apapun? Kalau situasinya lebih buruk, aku akan memanggil sekteku dan menyuruh mereka bertarung melawan sekte Pesona Roh untuk melihat siapa yang menang." Pria itu begitu bingung dengan luapan amarah Nyonya Liu sehingga ia tak kuasa menahan tawa. "Berapa umurmu? Bagaimana mungkin kau masih kekanak-kanakan dan menggelikan di usiamu? Apa kau pikir Kekaisaran Li Agung menikmati pendakian yang mulus sepanjang masa menuju puncaknya saat ini? Ada begitu banyak ketidakadilan di prefektur kita ini saja, bayangkan berapa banyak kompromi yang harus dilakukan di seluruh wilayah Kekaisaran Li Agung yang luas. Kaisar Kekaisaran Li Agung pasti akan dipaksa untuk menanggung dan menoleransi jauh lebih banyak kekotoran dan ketidakadilan daripada yang bisa kita bayangkan." Nyonya Liu terdiam mendengar ini. Pria itu menyesap tehnya, lalu bersandar di sandaran kursinya dengan ekspresi lelah, menarik kerah bajunya sendiri sambil merenung, "Saya seorang penganut Konfusianisme, jadi saya harus berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki diri dan mematuhi aturan. Namun, di saat yang sama, saya juga seorang pejabat Yellow Court Nation, dan ada jutaan warga di wilayah yurisdiksi saya. Saya harus memastikan mereka dapat hidup damai dan tidak tertimpa kemiskinan. Oleh karena itu, saya tidak bisa menjabat sebagai pejabat sambil mematuhi standar yang sama yang saya terapkan pada diri saya sendiri sebagai pribadi. Saya harus menjilat sekte-sekte abadi itu dan memohon kepada mereka untuk menganugerahi kami manusia dan harta untuk menangkal segala jenis kekeringan dan bencana alam. Aku harus memberikan hadiah dan menenangkan para dewa gunung dan sungai yang arogan itu agar mereka mau membagi sebagian kekayaan mereka di prefektur kita. Bagi semua manusia, baik petani miskin maupun pedagang kaya, jika mereka ditindas oleh para dewa, yang bisa kulakukan hanyalah menawarkan solusi sementara dan menghibur mereka sebisa mungkin." Pria itu memejamkan mata sambil melanjutkan, "Jika aku tidak melawan hati nuraniku selama ini, aku pasti sudah mengundurkan diri dari jabatanku atau dicopot dari jabatanku sejak lama. Jika itu terjadi, maka begitu kultivator keliling itu memasang poster pertama di luar kantor prefektur, penerusku pasti sudah langsung menangkapnya untuk menjilat Dewa Sungai Agung itu. Jika orang lain berada di posisi saya, setelah penggarap keliling itu meninggal malam ini, bahkan tidak akan ada batu nisan yang didirikan untuknya. Lagi pula, jika seseorang sudah meninggal, apa pentingnya batu nisan? Ada orang yang mempersembahkan anggur kepadanya saat perayaan, atau mengingat kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidup." Lelaki itu bangkit berdiri, lalu berjalan ke arah jendela seraya melanjutkan dengan suara hikmat, "Tahun kedua periode Jialu Bangsa Istana Kuning, yakni 10 tahun yang lalu, gempa bumi melanda tengah malam, yang memengaruhi 3 negara bagian, termasuk negara bagian Pujian, yang merupakan negara bagian yang paling parah terkena dampaknya dari ketiga negara bagian tersebut. Banyak sekali rumah, tembok kota, dan kuil runtuh, menewaskan lebih dari 60.000 orang. Selama sebulan penuh setelah itu, gempa susulan terjadi setiap beberapa hari sekali,
menyebabkan semua sungai besar di utara, termasuk sungai Coldfoot, menjadi sangat deras. Hampir 100 orang tewas tenggelam di prefektur kami saja. Selama tahun keempat periode Jialu, tanah longsor terjadi di negara bagian Luz. Pada tahun ke-8 periode Jialu, sebuah perahu di sungai di negara bagian keseimbangan bagian tenggara terbakar pada malam festival pertengahan musim gugur. Api menjalar ke semua perahu yang berkumpul di sungai malam itu, yang jumlahnya lebih dari 1.000, mengakibatkan lebih dari 10.000 orang tewas terbakar. Ekspresi putus asa terpancar di wajah pria itu, dan bibirnya bergetar saat ia mendesah, apakah bencana-bencana itu benar-benar bencana alam? Orang-orang tidak tahu yang sebenarnya, tapi aku tahu. Pria itu menoleh ke Nyonya Liu sambil melanjutkan, bahkan, aku bisa membayangkan bahwa sebelum penangkapan dan kematiannya, kultivator pengembara itu pasti akan mengutukku sebagai anjing peliharaan sekte jimat roh dan dewa sungai besar makanan dingin, dan kebenciannya padaku akan melebihi kebenciannya pada mereka. Nyonya Liu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi tenang perlahan kembali terpancar di wajah pria itu saat ia merenung. Aku yakin setelah kematian kultivator keliling itu, klan-klan kaya di kota ini akan segera menyebarkan rumor palsu, yang mengklaim bahwa aku telah berusaha keras mencari tempat persembunyian kultivator keliling itu sebelum membunuhnya, semua itu demi menenangkan sekte pesona roh. Kemungkinan besar memang begitu, Nyonya Liu mendesah. Pria itu tersenyum sambil berkata, aku tidak mengatakan ini agar kau mendengarnya, aku mengatakan ini pada diriku sendiri. Ada kabut putih yang terus-menerus naik dari sumur tua di Autumn Ritin sebelum menghilang ke segala arah, tetapi permukaan air di sumur itu sebenarnya sangat rendah, dan dinding dalamnya tertutup lumut. Tiba-tiba, permukaan air di dalam sumur mulai naik dengan cepat, dan begitu air mencapai ketinggian yang sama dengan mulut sumur, seorang pria jangkung dan gagah berbaju besi sambil memegang tombak pendek keluar dari dalam. Pria itu memiliki antena panjang yang tumbuh di kedua sisi wajahnya, tetapi selain itu, penampilannya tidak berbeda dari orang normal. Pria itu mengamati sekelilingnya, mengabaikan Lin Souyi yang sedang duduk bermeditasi dalam diam di pavilion. Ia kemudian melayang ke udara, langsung mendarat di halaman tempat Nyonya Liu dan pengawas prefektur berada sebelum berseru, aku sendiri telah memenggal kepala kultivator keliling itu, pengawas prefektur Wei. Saat itu, ada banyak orang di tempat kejadian, dan bajingan terkutuk itu mulai melontarkan segala macam hinaan keji kepadamu. Dia juga membocorkan banyak rahasiamu yang memalukan, dan dia berani melontarkan hinaan itu kepada tuanku juga. Awalnya aku berniat membunuhnya dengan cepat, tetapi aku marah besar atas keangkuhannya, jadi aku menusuknya beberapa lubang terlebih dahulu sebelum memenggal kepalanya. Begitu aku kembali ke tuanku, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Jadi, tenang saja, kata-kata kurang ajar bajingan itu pasti tidak akan memengaruhi hubunganmu dengan tuanku. Setelah membuat laporan ini, bawahan Dewa Sungai Besar Makanan Dingin pergi tanpa ragu-ragu, sementara Nyonya Liu melihat dengan ekspresi bingung. Mengingat rasa keadilan kultivator keliling yang kuat, wajar saja jika ia akan mencela pengawas prefektur sebagai anjing peliharaan sebelum dibunuh. Namun, rasanya tidak masuk akal baginya untuk mengungkapkan banyak rahasia memalukan tentang pengawas prefektur di depan sekte jimat roh dan begitu banyak orang yang menyaksikan dari kota. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kepala prefektur pernah bertemu dengan kultivator keliling secara diam-diam sebelumnya, jadi mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Bisa dibilang agak aneh bahwa kepala prefektur tiba-tiba memutuskan untuk mengkhianati kultivator keliling, tetapi lebih aneh lagi bahwa kultivator keliling melontarkan begitu banyak fitnah kepada kepala prefektur di akhir kalimatnya. Sepertinya aku masih meremehkannya. Karena telah menjabat sebagai pejabat selama bertahun-tahun, pengawas prefektur jauh lebih memahami masalah-masalah ini, dan ia dengan cepat mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang pasti telah terjadi. Di dalam Kekaisaran Li Besar, semua dewa gunung dan sungai yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran sekadar dipersembahkan kepada masyarakat umum dalam bentuk patung atau kuil, bahkan Dewa Lima Gunung pun tidak berbeda. Akan tetapi, di seluruh benua Vial berharga timur di luar Kekaisaran Li Agung, semua dewa gunung dan sungai, dari Dewa Sungai Agung di Sungai Jimat Besi, Kota Lilin Merah, dan Sungai Tenang yang mengalir, hingga para penjaga sungai rendahan seperti yang ada di Sungai Kumis Naga, asalkan mereka dapat menjalin hubungan kuat dengan penguasa setempat dan tidak ada sekte pembudidaya kuat di dekatnya, mereka akan mampu mendirikan istana gunung dan sungai resmi, yang skalanya tidak kalah dengan istana kerajaan manusia. Sebagai salah satu dewa dengan peringkat tertinggi di Yellow Court Nation, Dewa Sungai Besar Coldfoot telah membangun istana mewah di sebidang tanah di sebelah Sungai Coldfoot yang tidak terdapat kota atau desa dalam radius 100 km. Istana ini menempati lahan seluas lebih dari 1.000 hektar, yang telah dibangun selama bertahun-tahun,
dan terdapat sebuah plakat bertuliskan "Air Besar" yang tergantung di pintu masuknya. Namun, diumumkan kepada masyarakat umum bahwa istana tersebut dimiliki oleh klan pendiri negara Istana Kuning, klan Chu, dan bahwa keturunan klan Chu telah membangun istana tersebut setelah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Kenyataannya, pemilik sebenarnya dari istana itu adalah Dewa Sungai Besar Makanan Dingin. Pada malam itu, istana tampak terang benderang, dan di dalamnya tampak sedang berlangsung perjamuan yang dihadiri oleh berbagai kalangan tokoh kaya dan bangsawan. Dinding-dindingnya dipenuhi lampu api abadi, yang merupakan harta karun yang sangat berharga bahkan di kalangan sekte kultivasi. Lampu-lampu itu tidak berharga karena penutupnya yang rumit. Sebaliknya, yang membuatnya begitu berharga adalah setetes ambergris di dalamnya. Lampu api abadi sebagian besar digunakan di tempat-tempat seperti makam kekaisaran, dan yang dibutuhkan untuk menyalakannya hanyalah lilin biasa dan sumbu yang telah dicelupkan ke dalam minyak lampu yang terbuat dari lemak paus ember laut dalam. Jika ambergris berkualitas tinggi, lampu itu bisa menyala selama seabad tanpa padam. Lebih lanjut, aromanya akan bertahan lama, dan aromanya memiliki efek menenangkan yang tak kalah dengan kayu cendana kualitas terbaik. Kursi utama di istana ditempati oleh seorang pria berjubah biru, yang memegang cangkir giok putih di tangannya. Cangkir itu berisi sejenis anggur emas yang kental sekaligus harum, dan ia dengan lembut mengaduk-aduk isinya secara melingkar. Ada lambang pangkat bundar yang disulam pada dada jubah pria itu, menggambarkan seekor naga emas melingkar. Semua tamu yang berjumlah sekitar 20 orang yang hadir di aula itu merupakan para kultivator dengan status yang cukup tinggi, tetapi mereka tetap memperlakukan lelaki berjubah biru itu dengan penuh penghormatan, dan sekilas kilatan kewaspadaan yang sesekali melintas di mata mereka, menunjukkan bahwa rasa hormat mereka kepada lelaki berjubah biru itu melampaui rasa hormat seorang tamu terhadap tuan rumahnya. Di Autumn Ritin, sudah cukup lama sejak kepergian Cui Chan, dan di bawah cahaya lampu, Chen Pingan telah selesai mengukir tusuk rambut giok putih pertama. Ia mendongak menatap Li Huai, yang duduk di seberangnya dengan kepala bersandar di meja, lalu bertanya, "Apakah kau ingin, Li Huai, atau Huai Yin diukir di tusuk rambutmu? Jika kau ingin namamu terukir di tusuk rambutmu, seperti Bao Ping dan Shou Yi, maka akan sangat sederhana, sedangkan Huai Yin memiliki makna yang lebih dalam." Pikiran Li Huai jelas berada di tempat lain, dan dia tersenyum sambil menjawab, "Manapun tidak masalah." Chen Pingan mengambil jepit rambut giok hitam itu sambil merenung, "Kamu mau yang ini?" Warnanya senada dengan bayangan pohon. Li Huai mengangguk, lalu mengumpulkan keberanian sebelum bertanya, "Chen Pingan, kau tidak akan marah pada Lin Shouyi dan menghajarnya sampai mati, kan? Kurasa meskipun Lin Shouyi sudah menjadi kultivator, kau masih bisa dengan mudah menghajarnya dengan 1 atau 2 pukulan." Lin Shouyi punya kepribadian yang sangat menyebalkan. Dia tidak suka banyak bicara, dan dia sedikit lebih licik daripada kita, tapi dia baik hati. Chen Pingan agak geli mendengarnya, lalu ia mengejek, "Apa yang ada di pikiranmu itu? Buat apa aku melawan Lin Shouyi? Kalau Lin Shouyi ngajak ribut, kamu boleh setuju, tapi beri dia pelajaran dan jangan bertindak berlebihan," kata Li Huai dengan nada malu-malu. "Lin Shouyi berasal dari keluarga kaya, dan dia tidak setangguh aku. Aku bisa menerima beberapa pukulan dari Li Baoping dan tetap baik-baik saja, tapi kurasa dia tidak akan sekuat itu." Chen Pingan tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Li Huai, jadi dia hanya menjawab, "Baiklah, aku akan mengingatnya." Li Huai sangat lega mendengar hal ini, dan senyum segera muncul di wajahnya saat dia bergegas ke rak buku kecilnya untuk mengeluarkan boneka kayu dan batangan perak itu. Ia kemudian kembali ke tempat duduknya dan meletakkan boneka kayu itu di atas batangan perak sebelum melanjutkan, "Lin Shouyi pernah bercerita kepada saya bahwa semua negara bagian, prefektur, dan kota besar mengikuti ajaran Konfusianisme dalam menetapkan kebijakan mereka. Kota-kota memiliki paviliun Dewa Kota, sementara kabupaten memiliki kuil Dewa Kota. Pejabat seperti pengawas prefektur dan hakim daerah mengawasi dunia orang hidup, sementara Dewa Kota memimpin dunia orang mati, menjaga hukum dan ketertiban, serta berpatroli di perbatasan untuk mencegah hantu dan roh melakukan hal-hal jahat. Kuil Dewa Kota yang kita kunjungi sangat besar, dan terletak di kota prefektur, jadi kenapa masih disebut kuil? Bukankah seharusnya disebut paviliun Dewa Kota? Lagi pula, kita menghabiskan begitu banyak waktu menjelajahi kuil Dewa Kota di siang hari, mungkinkah kita sudah bertemu Dewa Kota, tapi kita tidak mengenalinya?" Chen Pingan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sejenak, lalu menjawab, "Kamu harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Cui Dongshan." Li Huai menggelengkan kepalanya kuat-kuat sebagai jawaban. "Aku tidak suka orang itu. Dia selalu bicara dengan cara yang aneh dan misterius." Di dalam sebuah ruangan, sepasang gadis, yang satu lebih tua dari yang lain,
duduk berhadapan dengan lampu minyak di antara mereka. Salah satu dari mereka sedang menggosok seruling bambunya, sementara yang lain menyilangkan tangan dengan tegas dan tatapan dingin. "Xie, kamu mendengkur di malam hari, dan itu sangat keras," kata Li Baoping. "Bahkan ketika aku tidur di tendaku sendiri yang sangat jauh dari tendamu, aku masih bisa mendengarmu." Xie mengangkat kepalanya sambil tersenyum lalu menjawab, "Kamu pasti mendengar orang lain, aku tidak pernah mendengkur dalam tidurku." "Bagaimana kamu tahu kamu tidak mendengkur saat tidur?" tanya Li Baoping sambil mengangkat sebelah alisnya. Xie dengan lembut memijat seruling bambu itu dengan jari-jarinya dan menirukan gerakan alis Li Baoping saat dia menjawab, "Karena aku seorang kultivator, seseorang yang dihormati oleh orang-orang sepertimu sebagai dewa dan makhluk abadi." "Oh ya, nah, kamu punya rak buku kecil?" tanya Li Baoping sambil mengangkat dagunya dengan nada provokatif. Xie tidak memberikan tanggapan apapun terhadap ini. Merasa baru saja meraih kemenangan gemilang atas Xie, Li Baoping mengeluarkan tumpukan buku dari rak bukunya agar ia bisa membaca di bawah cahaya lampu. Seperti biasa, ia mengambil jurnal perjalanan kesayangannya, yang berisi berbagai macam cerita tentang tempat-tempat aneh dan eksotis, serta hantu dan roh. Dia cepat-cepat larut dalam cerita-cerita itu, mengerutkan keningnya sesaat sebelum mengangguk penuh pencerahan di saat berikutnya, lalu memperlihatkan ekspresi gembira, hanya untuk sesaat kemudian menjadi linglung dan patah semangat. Sementara itu, Xie sedang memperhatikan dengan saksama sembari tanpa sadar menggerakkan jarinya maju mundur di sepanjang sisi pipinya sendiri. Lin Souyi duduk di paviliun dengan mata terpejam, bernapas dan bermeditasi dalam keheningan, seraya dengan saksama merasakan aliran air antara langit dan bumi. Rasanya bagaikan proses ombak yang menyapu pasir, menghilangkan kotoran sekaligus menjaga esensinya yang berharga. Ia mengumpulkan kabut putih yang memancar dari sumur sedikit demi sedikit sebelum menyerapnya ke titik-titik akupunturnya. Meskipun suara keributan yang cukup keras terdengar dari dalam sumur, Lin Souyi tetap bergeming. Untungnya, ia bukan target makhluk yang muncul dari dalam sumur, jadi mereka berdua tidak saling mengganggu. Kitab suci, ucapkan di atas awan, yang menarik perhatian Lin Souyi di Gunung Go Table adalah kitab suci rahasia Tao untuk mengolah teknik 5 petir kebenaran. Dalam hal panduan kultivasi bagi para kultivator 5 tingkat bawah, kitab suci tersebut hanya berisi beberapa instruksi yang sangat umum, tetapi sebagai seseorang yang sangat mahir dalam perhitungan dan deduksi, Lin Souyi mampu memanfaatkan kitab suci tersebut dengan sangat baik. Tak lama kemudian, Lin Souyi mulai merasakan sensasi bengkak di beberapa titik akupuntur di tubuhnya, tetapi ia tetap enggan berhenti. Mereka telah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai di sini, dan ia belum pernah merasakan energi spiritual yang begitu kaya dan murni sebelumnya, jadi ia enggan melewatkannya. 1 jam berlalu, dan wajah Lin Souyi memerah. Ia seperti orang kelaparan yang disuguhi jamuan makan besar, dan karena makannya yang tak terkendali, ia makan berlebihan dan benar-benar kekenyangan. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahu Lin Souyi, dan tanpa sengaja ia bersendawa, sambil mengembuskan napas tersendat. Seolah-olah napas yang baru saja ia hembuskan benar-benar telah lama tertahan di tubuhnya, dan tercium bau yang memuakkan. Orang yang baru saja menepuk bahu Lin Souyi buru-buru mengibaskan lengan bajunya di udara untuk mengusir bau busuk yang tercium saat ia memaki, "Aku tidak tahu harus menyebutmu pemberani atau bodoh. Apa kau tidak takut makan sampai mati?" Lin Souyi sedikit tersentak mendengar hal ini, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, "Bukankah seorang kultivator seharusnya berusaha menyerap sebanyak mungkin energi spiritual dari langit dan bumi? Seperti kata Xie, bagaimana mungkin sebuah cangkir kecil bisa menampung ribuan liter anggur?" Bantah Cui Chan, "Kalau memang benar semakin banyak semakin baik, maka para tua-tua yang membangun ajaran itu pasti sudah melahap semua energi spiritual di seluruh dunia. Bagaimana mungkin masih ada yang tersisa untuk kultivator lain? Anda harus melakukannya secara perlahan dan maju selangkah demi selangkah, dan jumlah energi spiritual yang dapat Anda serap bergantung pada berapa banyak titik akupuntur yang telah Anda kembangkan." Sedikit rasa takut muncul dalam hati Lin Souyi saat mendengar ini, dan dia mengangkat tangan untuk menyeka keringat di dahinya. Sementara itu, Cui Chan duduk bersila sambil menatap sumur tua, yang darinya energi spiritual terus mengalir tanpa henti. Namun, kabut putih halus ini hanya dapat dilihat oleh para kultivator yang telah mencapai kemajuan yang cukup baik, atau oleh para ahli bela diri. Bagi kebanyakan orang, bahkan jika mereka menjulurkan kepala ke dalam sumur, mereka hanya akan merasakan sedikit lebih dingin daripada tempat lain. Cui Chan menoleh ke Lin Souyi sambil tersenyum dan berkata, "Aku telah menyelamatkan hidupmu, jadi bagaimana kalau kau pinjamkan salah satu jimatmu sebagai kompensasi?" "Aku hanya meminjamnya, jadi aku akan mengembalikannya kepadamu."
Ekspresi ragu muncul di wajah Lin Soyi, dan Cui Chan melanjutkan, tenang saja, aku tidak akan meminjam salah satu dari 4 jimat paling berharga milikmu. Sebaliknya, aku hanya menginginkan jimat debu emas itu, yang memang jimat hebat, tapi bukan salah satu yang terbaik dalam koleksimu. Lin Soyi akhirnya mengangguk setuju. Maka, Cui Chan menjentikkan jarinya, dan sebuah jimat emas terlepas dari saku dada Lin Soyi sebelum jatuh ke genggaman Cui Chan. Cui Chan menundukkan kepalanya untuk memeriksa jimat itu dengan ekspresi penuh penghargaan. Kertas jimat adalah salah satu alat dasar klan jimat, dan kertas jimat yang paling umum di dunia adalah kertas pemujaan kuning. Di atasnya terdapat kertas segel kuning, yang lebih kuat daripada kertas pemujaan kuning, dan umumnya digunakan oleh semua sekte Tao di dunia. Ada juga beberapa contoh khusus, seperti sejenis kertas jimat berwarna biru yang diibaratkan sebagai cuaca cerah setelah badai, serta beberapa kertas jimat berwarna cerah dengan berbagai warna, yang banyak digunakan oleh kaisar untuk menuliskan dekrit kekaisaran mereka. Kertas-kertas ini sering diberikan kepada pejabat selama festival atau perayaan, dan mustahil untuk dibeli oleh rakyat jelata, betapapun kayanya mereka. Kertas jimat umumnya digunakan oleh sekte-sekte Taois untuk pembuatan jimat, dan jimat Taois dianggap sebagai akar fundamental tradisional dari semua jimat di dunia, dihormati sebagai cikal bakal semua cabang jimat. Namun, jimat tidak harus selalu ditulis di atas kertas jimat. Individu yang tercerahkan mengikuti ajaran Taoisme dan dewa-dewa terestrial mampu mengukir jimat di udara tanpa memerlukan kertas jimat. Lebih jauh lagi, kaum militarian juga memiliki jimat mereka sendiri, seperti halnya kaum Konfusianis, tetapi jimat mereka sedikit lebih rumit dibandingkan dengan jimat kaum militarian, dan secara umum, aksara formal digunakan untuk jimat ini, tetapi aksara formal juga dibagi menjadi 7 atau 8 jenis yang berbeda, tergantung pada master kaligrafi yang telah menciptakannya. Sebaliknya, umat Buddha lebih menekankan pada segel tangan, dan ada juga jimat dalam agama Buddha, tetapi relatif jarang. Apa saja kemampuan mistis itu? Tanya Lin Soyi dengan ekspresi penasaran. Cui Chan dengan hati-hati menyimpan jimat debu emas di balik lengan bajunya sambil menjawab dengan santai, kau akan tahu setelah mencapai 5 tingkat tengah. Pada saat itu, kau akan mampu memanifestasikan senar hati dengan niatmu, dan tingkat kultivasi serta tinggi fondasi daomu akan menentukan jumlah senar hati yang akan kau miliki, begitu pula ketebalannya. Itulah arti dari kemampuan untuk mendapatkan barang dari jauh. Saat ini, Lin Soyi adalah seorang kultivator di puncak tingkat ketiga. Mampu mencapai level ini hanya dalam beberapa bulan saja merupakan kemajuan yang luar biasa, dan laju perkembangan pesat ini dapat dikaitkan dengan bakat alami Lin Soyi yang luar biasa, serta sebotol anggur dari Liang. Beberapa orang kaya gemar membeli ular besar dari para pemburu untuk mencampur isi kantong empedu mereka dengan anggur agar memperoleh khasiat obat yang luar biasa, jadi orang hanya bisa membayangkan seberapa ampuh anggur obat yang dicampur dengan inti iblis dari iblis besar tahap kenaikan. Cui Chan berdiri sambil tersenyum dan berkata, Liang adalah mentormu di tahap awal perjalanan kultivasimu, dan kau harus menghargai kesempatan ini. Kalau tidak, aku akan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lin Soyi dengan lugas dan terus terang. Aku akan sangat marah padamu, Cui Chan menyimpulkan sambil tersenyum. Awalnya dia hendak mengatakan, aku akan membunuhmu, tetapi dia memutuskan untuk mengubah kata-katanya di saat-saat terakhir. Setelah sensasi bengkak di titik akupunturnya berangsur-angsur memudar, Lin Soyi menutup matanya lagi, menggunakan tubuhnya sebagai wadah untuk mengumpulkan energi guna membangun jembatan menuju keabadian. Sementara itu, Cui Chan melompat keluar paviliun sebelum menuju ke sumur tua, memegang jimat debu emas yang dipinjamnya dari Lin Soyi di antara dua jarinya. Cui Dongshan, apa yang kau lakukan? Teriak Lin Soyi. Cui Chan melangkah ke tepi sumur, lalu menoleh ke arah Lin Soyi dengan senyum nakal. Ia lalu mengangkat jimat itu tinggi-tinggi di atas kepalanya dan melambaikannya pelan. Bersamaan dengan itu, ia melangkah mundur, dan seluruh tubuhnya meluncur ke dalam sumur sambil bergumam dalam hati, tolak air.